Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Waspada sebagai dosen pengampu mata kuliah penambangan data dan teman-teman yang menyaksikan video ini yang kami sayangi. Kami dari kelompok penambangan data akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yang mana di sini kami bahas tentang dataset University Rankings. Anggota kelompok kami yang pertama ada Atia Putri Hidayat dengan NIM yang tertera, kemudian yang kedua ada Tifa Ziada Takia dengan NIM yang tertera, kemudian ada saya sendiri, Victorio Christian Saputra dengan NIM yang tertera, kemudian yang keempat ada Zafira Amanda dengan NIM yang tertera. Pokok bahasan yang akan kami bahas yang pertama ada permasalahan studi kasus, yang kedua ada pembahasan dan penyelesaiannya. Yang pertama masuk ke permasalahan studi kasus. Nah, pada studi kasus ini kita menggunakan dataset University Rankings yang ada pada buku pada slide PPT. Kemudian yang pertama yaitu remove all records with missing measurements from the dataset. Use the filter examples operator remember to set college name as ID role. Yang di sini yaitu menghapus record data yang missing atau hilang, kemudian menggunakan filter example operator dan ngeset college name sebagai ID role. Nah, prosesnya seperti tampak pada layar dan hasilnya seperti tampak pada layar seperti ini, di mana data yang missing sudah dihilangkan atau di-hide. Nah, pada tahap ini kita melakukan filter dengan menggunakan filter example untuk menghilangkan missing value pada dataset. Lalu melakukan set role untuk men-set college name sebagai ID. Lalu yang terakhir yaitu melakukan select atribut yang bersifat continuous di datasetnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada persoalan B di mana itu ada for all the continuous measurements for run hierarchical clustering using complete linkage and equilibrium distance. Make sure to normalize the measurements from the dendrogram. How many clusters seems reasonable for describing this data? Nah, ini untuk gambaran dari rapid manner sendiri. Lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada hierarchical cluster model di mana ada number of clusternya itu berjumlah 941, lalu untuk number of itemnya 471. Nah, ini untuk tabel normal values-nya. Lanjut. Nah, ini untuk gambar dendrogramnya sendiri terdapat 4 cluster. Nah, lalu untuk pembahasannya di mana masalah yang ada pada persoalan B ini dapat diselesaikan dengan mengombinasikan normalize dan clustering menggunakan Z transformation untuk normalisasi yang guna menghindari dominasi atribut dengan rentang besar. Setelah dinormalisasikan akan dilakukan clustering dengan complete linkage dengan equilibrium distance untuk pengukuran numerik menjadikan pendekatan ini sebagai solusi yang efektif. Selanjutnya untuk hasil dari hierarchical cluster itu memiliki model dengan number of cluster atau jumlah cluster, di mana jumlah cluster mencerminkan seberapa banyak kelompok yang telah diidentifikasi oleh algoritma pengelompokan hierarki. Dalam kasus ini ada 941 cluster. Lalu untuk number of items, jumlah item ini mengacu pada jumlah total entitas atau objek dalam dataset yang dianalisis terdapat 471 item. Terakhir, terdapat pengelompokan nominal kategorikal yang menyediakan rincian tentang bagaimana item atau entitas tertentu terbesar di antara klaster yang dihasilkan oleh algoritma pengelompokan hierarki. Yang pertama itu ada nominal values atau nilai nominal, di mana
Kolomnya itu berisi indeks 1, 2, 3, 4 mewakili kategori atau nilai nominal yang diatributkan pada item atau entitas. Misalnya indeks 1 mungkin mencerminkan kategori klaster 0, indeks 2 untuk klaster 2, dan seterusnya. Lalu yang kedua itu klaster assignment, pemberian klaster. Klaster 0, klaster 2, klaster 1, klaster 3, di mana mewakili klaster yang dihasilkan oleh algoritma pengelompokan untuk masing-masing nilai nominal. Yang ketiga absolute count atau jumlah absolut, di mana kolom itu berisi 448, 17, 51. Menunjukkan jumlah absolute item atau entitas yang termasuk dalam masing-masing cluster untuk setiap nilai nominal. Misalnya ada 448 item dengan nilai nominal 1 yang termasuk dalam cluster 0. Lalu fraction atau fraksi, di mana kolom itu berisi 0,951, 0,36, 0,001, 0,0002, menunjukkan nilai fraksi atau proporsi dari jumlah absolut yang diwakili oleh setiap klaster untuk masing-masing nilai nominal. Misalnya 95,1% dari item dengan nilai nominal 1 termasuk dalam klaster 0. Dapat disimpulkan bahwa analisis ini tentang bagaimana kategori atau nilai nominal tertentu didistribusikan di antara klaster yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk bagian C itu compare the summary statistic for each cluster and describe each cluster in the context. Jadi di sini diminta seperti universities with high tuitions and low acceptance rate. So lanjut slide selanjutnya. Nah ini di sini merupakan desain prosesnya yang terdapat di private minor. Lanjut. Setelah itu dieksekusi. Nah, di sini kita menggunakan application record sama application accepted-nya untuk terus lanjut di sini ada in-state tuition dan out-of-state tuition ya. Nah, lanjut. Nah, di sini setelah menggunakan operator pattern clustering untuk membentuk 4 cluster dan melakukan denormalize, langkah selanjutnya ini menerapkan operator aggregate untuk menghitung rata-rata atribut dalam setiap cluster. Dari hasil yang terdapat di gambar sebelah kita dapat menyimpulkan berbagai informasi termasuk rata-rata jumlah pendaftar, penerimaan, biaya kuliah bagi mahasiswa yang tinggal di negara universitas itu berada, maupun biaya kuliah mahasiswa yang tinggal di luar negara untuk universitas itu berada. Lalu selanjutnya bagian D itu use the categorical measurements that were not used in the analysis to characterize the different clusters. Nah, lanjut. Di sini, nah ini merupakan desain proses bagian D. Lanjut. Setelah itu dieksekusi akan menghasilkan table di sini yang berada yang akan dicoba di TurboPrep. Nah, lanjut. Nah, setelah melakukan inner join yang tadi didesain antara data yang telah denormalisasi dan data asli, selanjutnya akan menggunakan TurboPrep untuk mengevaluasi korelasi antara atribut kategorikal dan klaster penerimaan rendah dan biaya tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya kuliah di universitas swasta cenderung lebih tinggi, sementara perbedaan biaya antara in-state and outstate tidak signifikan. Selain itu, rata-rata jumlah pendaftar di universitas swasta lebih rendah yang berdampak pada rata-rata tingkat penerimaan yang lebih tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya permasalahan E yaitu what other external information can explain the contents of some or all of these clusters. Next. Selanjutnya. Nah, jadi di sini terdapat 3 external information, yaitu kita mengambil room, board, sama advice. Jadi next. Nah, jadi dapat dilihat pada tabel sebelumnya bahwa biaya dari tiap universitas private dipengaruhi dari fasilitas yang tersedia untuk mahasiswa di universitas publik. Next. Nah, untuk permasalahan selanjutnya yaitu yang E. Nah, di sini consider the university which is missing some information. Compute the Euclidean distance of this record from each of the cluster that you found above using only the measurement that you have. Nah, jadi di sini TÜV University akan dihitung jarak Euclidean-nya terhadap semua record dari semua cluster. Selanjutnya.